Seorang wanita berinisial IM warga Kabupaten Banyuasin membuat laporan polisi usai diduga menjadi korban penipuan investasi bodong oleh rekan bisnisnya berinisial TA hingga membuatnya merugi sebesar 750 juta. IM melalui kuasa hukumnya Henki Arnike mengatakan transaksi penanaman modal tersebut terjadi di Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Dalam kasus ini, IM melaporkan dua orang rekan bisnisnya yaitu TA dan rekannya SE, dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Penggelapan berupa investasi penambangan batu bara. Menurut Henki, peristiwa ini berawal dari terlapor SE yang merupakan oknum anggota aktif DPRD Kabupaten Banyuasin, mengenalkan korban kepada TA di area penambangan wilayah Kecamatan Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Kemudian SE mengajak korban untuk menanam modal di sebuah perusahaan penambangan wilayah tersebut. Demi meyakinkan korban, lanjut Henki, terlapor SE mengatakan kepada kliennya bahwa TA adalah komisaris perusahaan tersebut. SE membujuk rayu dengan berkata bahwa ia juga berinvestasi di sana. Setelahnya korban pun turut menanamkan modal sebesar 750 juta. Bahkan kliennya IM diimingi mendapat keuntungan sebesar 10% setiap bulannya. Hingga kontrak yang telah ditandatangani di depan notaris tersebut habis di bulan November 2022. Korban IM tak kunjung menerima keuntungan dari hasil penanaman modalnya, sehingga membuat IM berinisiatif untuk menelusuri perusahaan tersebut. Ketika ditelusuri, ternyata ditemukan fakta bahwa TA tak terafiliasi dengan perusahaan penambangan yang dijanjikan sebelumnya. Dan SE yang dikatakan berinvestasi di sana ternyata juga tidak menanamkan modal di perusahaan tersebut. Korban yang merasa ditipu akhirnya melapor ke Polrestabes Palembang. Diketahui korban dan kuasa hukumnya membuat laporan polisi di SPKT Polrestabes Palembang pada 20 Januari 2025 lalu. Kemudian pada Senin 27 Januari 2025, korban mendatangi Polrestabes Palembang untuk memenuhi panggilan penyidik. Sementara itu, sumselupdate.com belum bisa mengkonfirmasi terkait kasus yang membelit oknum anggota DPRD Banyuasin berinisial SE. Sudah 3 kali dihubungi melalui sambungan telepon, hingga berita ini ditayangkan belum direspon. Kak, ini bisa dijelaskan ini kita melaporkan siapa dan apa pokok permasalahannya, Pak? Jadi pada hari ini klien kami atau korban atas nama Ibu Ismi telah diperiksa di ulang dulu. Iya, apa? Kak, ini kita melaporkan siapa dan apa pokok permasalahannya, Kak? Jadi pada hari ini klien kami atau korban Ibu Ismi telah diperiksa oleh penyidik Polrestabes Palembang atas dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terlapor inisial TA dan SI. Ini penggelapannya apa, Kak? Dalam bentuk apa? Jadi atas penggelapan investasi penambangan batu bara yang terjadi di daerah Desa Pengandonan, Kecamatan Batu Raja. Beliau telah diiming-imingi oleh terlapor SI yang dikenalkan kepada saudara SA. Itu SI adalah salah satu oknum anggota DPRD Kabupaten Banyuasin. Berapa total kerugian klien kita, Kak? Total kerugian klien kami sebesar 750 juta. Itu awal investasinya itu dari mulai kapan, Pak? Jadi dari tanggal 23 Mei 2022. Jadi klien kami telah menginvestasikan dana sebesar 750 juta kepada saudara TA yang pada saat itu TA adalah sebagai komisaris PT Cakra. Itu apa? Terus? PT Cakra Samudra Buana.
terlapor ini mengaku bahwa dia ada kerjasama dengan PT AOC. PT AOC ini adalah mempunyai usaha di penambangan batubara di daerah Batu Raja. Nah, pada saat kami telusuri, ternyata saudara TA ini tidak ada kerjasama dengan PT Cakra. Nah, lagi. Terus artinya janji itu janji palsu ya Kak? Sampai detik ini modal sama keuntungan itu nggak dibayar gitu Kak? Jadi benar, klien kami tertipu sebesar 250 juta yang diiming-imingi setiap bulan itu mendapat keuntungan sebesar 10%. Jadi pada bulan pertama terlapor juga tidak memberikan keuntungan di usaha tersebut. Pada bulan kedua dan bulan berikutnya juga tidak ada keuntungan. Jadi sehingga klien kami menelusuri kejadian tersebut apakah benar ada kerjasama antara terlapor dengan PT Cakra ini. Ternyata itu tidak ada hubungan kontrak sama sekali. Jadi klien kami merasa ditipu. Pada hari ini telah melapor ke Polrestabes Palembang dan telah diperiksa sebagai saksi korban. Artinya emang dari awal nggak ada keuntungan ya Pak? Tidak ada sama sekali keuntungan yang didapat oleh klien kami atau korban. Oke, Saat ditagih itu ada alasan-alasannya nggak? Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.